Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah kajian rutin Al-Ilwah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita agak mundur 1 minggu kemarin, berarti selang 3 minggu. Tetap kita syukuri masih bisa ditemukan oleh Allah, disatukan oleh Allah dalam majelis untuk duduk bersama, yaitu belajar tentang ilmu-ilmunya Allah. Dengan ilmu-ilmunya Allah yang selalu kita pelajari inilah, mudah-mudahan dengan niat yang sungguh-sungguh karena Allah, Allah memberi kemudahan untuk memahaminya, dan akhirnya nanti ilmu itu bisa kita amalkan. Apabila sudah kita amalkan, ilmu itu kita laksanakan dengan ikhlas dan istiqomah. Mudah-mudahan ini akan menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga ditetapkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa kita bisa mengikuti jejak beliau, dan mudah-mudahan kita besok bersama-sama Nabi Agung tetap diharapkan jadi satu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah Idul Fitri ternyata nggak terasa bulan ngajeng sampun Idul Adha. Gitu? Insya Allah Idul Adha itu jadwal yang sudah kami terima itu sholat idnya adalah tanggal 6 Juni 2025. Niku tanggal 7 berarti sekelong sedino. Nggih, tak ulang maksudnya. Lah kula semerep pergi kan jamaah kula bahkan se-Indonesia itu punya jadwal seperti itu. Dan kebetulan pula insya Allah kejatah partai konten lapangan murah insya Allah. Ini pun diutak-utak komisi list ngoten sret, masing-masing ustadz itu suruh ngisi blanko semuanya, suruh masukkan sehingga nanti direkap se-Kabupaten Kediri, tempatnya di mana saja, siapa saja yang bertugas, imam maupun khatibnya, langsung nanti jadikan satu di provinsi jadikan se-Indonesia. Jadi tahu se-Indonesia itu tempat ibadahnya itu di mana saja itu tahu, dan imam khatibnya siapa tahu semua. Okay. Alhamdulillah, mugi-mugi diparingi kesehatan lan saged mengikuti ibadah sampai nanti Idul Adha bersama-sama. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah,
kesempatan ingkang sae menika monggo dimanfaatne, tetap kita belajar thalabul ilmi, karena walaupun sedikit dan waktunya juga terlalu panjang, tapi insya Allah ini justru oleh Allah dijadikan yang besar. Ilmu yang kita terima walaupun sedikit, tapi ilmu sedikit itu kita pahami dan kita amalkan akan menjadi pahala yang besar juga diberikan Allah kepada kita. Nah, kesempatan ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, yaitu yang terkait dengan doa. Dengan doa. Kita setiap hari minimal setelah sholat itu paling minimal, kalau bisa setiap saat kan selalu berdoa, mohon kepada Allah. Dan doa yang sering bahkan kayak wajib kita laksanakan itu adalah doa yang sudah pernah saya sampaikan, yang disebut orang Indonesia adalah doa sapu jagat. Lain itu udah napa enten sing dereng hafal doa sapu jagat niku. Pun hafal doyo nggih? Artinya nggih pun hafal ngoten niku maksude. Komen loro lho, sapu karo jagat. Nyapu jagat kan ngono to. Sapu jagat mosok dongane ra apa dongane apa artine dereng nggih. Terus pundi mulai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sinten sing saged artine? Najwa, artinya apa Najwa? Oh iya ya lah, itu ya sana ya Allah. Ya sudah, kalau kita sudah tahu semua, itu doa sapu jagat, doanya sangat pendek dan sudah insya Allah setiap minimal 5 waktu kita bunyikan. Bahkan setiap berdoa pada kegiatan apapun itu di akhirnya pasti itu, di akhir kalimat doa itu pasti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami sing mriki kan mboten saged maca prawasane. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Karena kita hidup di dunia. Nah, besok ternyata itu kita yakin, kita beriman ada akhirat, ya. Maka dari itu doanya bukannya hidup di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari siksa neraka. Mergo nek kono ki enek neraka di bae. Nah, itu semuanya itu memang sudah disiapkan oleh Allah untuk manusia, untuk makhluknya. Dan bukan hanya untuk manusia, ya karo iblis setan yang sudah lepas dari surga itu. Makanya itu diperuntukkan untuk makhluk-makhluknya yang memang betul-betul tidak taat pada Allah. Nah, Bapak Ibu, untuk doa itu adalah memang merupakan senjata yang paling ampuh untuk orang mukmin. Kalau manusia sebagai orang mukmin tidak mau berdoa, tidak mau mohon kepada Tuhannya, penciptanya, yang kuasa segala-galanya, yang memiliki bumi langit seisinya, itu adalah tergolong orang yang sombong. Tergolong orang yang sombong. Makanya kita diwajibkan untuk berdoa, untuk meminta. Loh Ustaz, apa orang itu kalau tidak usah berdoa, apa tidak diberi oleh Allah sesuatu untuk kehidupannya? Ya tetap diberi. Apa tidak bisa makan? Ya tetap bisa. Tetap bisa. Apa tidak diberi harta? Apa tidak bisa bernafas? Tetap diberi. Dulu kan pernah awal-awal itu Bu, saya sampaikan. Dunia itu adalah untuk semua manusia. Tetapi satu hal yang dikhususkan, arti untuk semua manusia tadi, bah manusia kui Islam, bah kafir,
bah Kristen, bah Buddha, bah opo ae, semua dunia itu dikasih. Dikasihkan semuanya. Masa wong nakal kaya apa to wis jenenge sampai kafir, apapun itu diberi oleh Allah itu. Tetapi ada satu yang tidak diberikan oleh orang yang istimewa, orang yang khusus, yaitu din, agama. Agama itu hanya diberikan oleh orang-orang yang paling dicintai Allah. Itu agama. Jadi khusus agama ini adalah untuk orang-orang yang dicintai. Karena ini yang menyampaikan Allah, otomatis bukan sembarang agama, yaitu agama Islam, dinul Islam. Nah, senjata Bapak Ibu. Jadi doa itu adalah senjata yang perlu kita selalu mohon dan berharap untuk keberhasilan dikabulkannya doa itu. Bapak Ibu, sakliyane awake dhewe ndonga berdoa sendiri. Awake dhewe sering nggih nyuwun donga teng tiyang itu. Sering toh? Terutama doa yang kita tidak ucapkan sendiri, kita tidak sampaikan sendiri kepada Allah. Doa itu kepada orang lain, kepada siapa? Biasanya kita minta doa kepada siapa? Lewat siapa maksud saya? Lewat orang tua. Kenapa kita minta doa lewat orang tua? Alasannya apa Bu? Bisa jawab? Doanya biasanya dijawab. Kenapa? Doanya dijawab. Nah, kenapa kita selalu minta doa melalui orang tua? Bu, Pak, Ma, Mbok, ya. Nuwun tulung pandonga panjenengan. Mugi-mugi kula ngeten nggih, anak-anak panjenengan ngeten-ngeten. Biasa ngoten to Bu nggih? Nggih. Karena orang tua itu adalah orang yang sudah melahirkan kita, yang bersusah payah ngopeni kita, membesarkan kita, menjadikan kita sampai jadi orang yang benar-benar seperti ini. Bisa orang jadi kaya, bisa orang jadi berilmu, bisa orang jadi terkenal, bisa orang jadi hidup mulia. Itu adalah karena orang tua. Dan orang tua itu adalah sangat sengsara mendidik ngopeni kita. Maka dari itu doanya itu adalah mustajab. Okay. Atau istilahnya apa Bu? Doane makbul. Okay. Makanya ada sebuah hadis itu, ridhonya Allah itu adalah ada ridhonya pada orang tua. Gitu. Nah, najwa apa lagi? Ridho Allah. Terus, ayo lali. Ibu enten saged? Nah, tulis dungut boleh ya. Itulah karena kita mohon kepada orang tua. Memang harus kita itu minta doa orang tua, apalagi seorang ibu. Bahasanya wong Jawa mandi, malati. Nah, bahkan malati. Lek mandi kuwi dongane iki wis kaya-kaya dikabulkan Allah karena ada hadis tadi, nggih. Lah, lek malati biasanya iki mulane aja sembrono karo wong tua. Ucapan orang tua seorang ibu itu membahayakan dan menyenangkan. Kalau bagus itu akan membahagiakan, menyenangkan, tapi kalau ucapannya jelek, termasuk murka, itu membahayakan bagi seorang anak. Kula nate milih Bu niku cerita rencang kula dulu di sekolah. Itu cerita tentang tetangganya. Saking jengkele karo anak sing wis ora kena dituturi, diucapne disebakne. Kamu nanti begini, tenang Bu, gak iso mlaku Bu. Saking lidahnya, hatinya orang tua tersakiti. Itu ada teman saya di daerah Banyakan dulu yang cerita seperti itu. Saya Gus itu terjadi, itu tetangga saya bilang gitu sampai. Mulane Bu hati-hati ya lek kalian
putrane kali ugone lek ngendikan gitu hati-hati. Ndonga apa kuwi ngucapne sing apik-apik ae lah, sing apik-apik mawon. Bahaya nggih. Nah, selain itu Bapak Ibu, biasanya lek kita minta doa lewat makhluk yang lain itu selain kepada orang tua kepada siapa? Pada Ustaz. Mungkin wong jenengan lak ngrono mesti njaluk donga ae. Yai, terus Gus. Pinter. Ya, para orang yang berilmu, yang soleh, yang dekat dengan Allah, biasanya sebutannya di Indonesia yaitu tadilah ya Ustadz, ya Gus, ya Yai, ya sembarang yang terkait dengan itu, oke? Kenapa kita minta doa kepada orang-orang yang seperti itu? Doanya lewat itu. Karena beliau-beliau itulah insya Allah dekat kepada Allah. Makanya cepat dikabulkan. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah manusia yang kita mintai sebagai wasilah, perantara doa itu, apakah nggak punya dosa? Orang tua kita nggak punya dosa? Punya. Apakah para kiai, dai, ulama, ustadz nggak punya dosa? Jangan dikira Pak Muda nggak punya dosa. Sama. Tapi jangan kok percaya dari semuanya ngaku. Nah, gitu loh ya. Nah, itu adalah semua manusia selevel apapun punya dosa kecuali nabi yang sudah dinyatakan oleh Allah semua dosa-dosanya baik yang sudah ada atau yang belum terjadi itu sudah diampuni berarti tidak punya dosa. Kalau selain nabi ke bawah itu sudah semuanya punya dosa. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, Bapak Ibu, ternyata jenengan pirsa napa mboten? Ternyata ada kok wasilah kita untuk mohon kepada Allah itu kepada makhluk yang tidak punya dosa sama sekali. Siapa Bu? Malaikat. Betul 100. Jadi kita berdoa itu ternyata bisa melalui malaikat. Malaikatnya Allah itu, waduh, jumlahnya kita nggak bisa ngitung. Bahkan di dalam cerita itu, setiap di atas langit itu kan badan kan 7 ya, tingkat 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap jarak 4 jari itu di hadis itu, malaikatnya itu 1. Loh, ya seluas langit sekian kita nggak tahu. Satnya tingkatannya 7. Lah masing-masing sejarak 4 jari itu 1 malaikat. Terus berapa jumlah malaikat itu di langit itu? Makanya ada lek awake dhewe itu diumpamakan enek ambil uwombo, tempat duduk uwombo, terus awake dhewe iki lek duduk bareng-bareng ngono ya, kuwi lek tepat, kekat. Ngono ta? Iku langit itu apa kayak gitu deh. Saking banyaknya malaikat. Nah, inilah Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak punya dosa sama sekali. Dan makhluk Allah yang selalu taat patuh perintah apapun dari Allah. Dan malaikat sekian banyaknya yang kita tidak tahu, hanya beberapa yang kita belajar disebutkan itu, ternyata di selain itu kita tidak tahu jumlahnya, itu adalah kepatuhannya luar biasa, tidak ada yang bisa menandingi. Contoh, malaikat yang jaga surga itu sinten? Malaikat Ridwan. Ya wis kerjaane ya njogo surga tok ngoten niku. Ndak ada tugas yang lain, patuh karena disuruh itu. Malah njogo neraka. Ayo. Nah, itu petugasnya ya itu saja ya sudah. Malaikat yang disuruh bagi rezeki siapa? Loh, lah kok gak hafal ya? Ayo.
Mikail apa sinten? Lah malaikat yang tukang sing paling penak. Kata orang tapi paling penak itu malaikat apa, Bu? Sing paling penak kata orang tapi sekali lagi kata orang. Sinten malaikat sinten? Israfil. Malaikat Israfil. Karena dikatakan manusia paling enak karena ditugasi oleh Allah meniup terompet atau sangkakala nanti kalau tanda kiamat tiba. Tuh, sekali hidupnya tuh. Nah, sekali seumur hidup katakan gitu ya. Pas. Apa begitu pengertiannya? Ternyata tidak. Ternyata ulama-ulama itu menyampaikan, jangan dikira malaikat peniup trompet sangkakala itu hanya sekedar kalau dikai bel ditondong karo Gusti Allah iki wayahe tripun orang ngono ternyata sampai malaikat itu ada diciptakan Allah ditugasi meniup trompet ternyata mulai itu juga sudah pegang trompet ada di dekat bibirnya. Bayangkan, Bu. Ayo nyekal terus toh berarti karena saking patuhnya malaikat kepada Allah. Malaikat itu ndak makan, ndak minum, nggak kayak kita kok. Wong awake dhewe nyekel mik sak jam wis kemeng. Iya lho mboten. Wis kemeng. Lah jenengan lenggah mawon ngoten niku lho. Alah kok wis mulai kemeng. Padahal malaikat itu sujud rukuk, lek disuruh sujud terus, rukuk terus, berdiri terus. Itu malaikat. Lah ngawe dhewe lho sujud pirang menit wis kemeng bisa. Dan malaikat ternyata selama hidupnya tidak punya rasa itu. Nah, ini bedanya, Bapak Ibu. Jadi malaikat yang sudah ditugasi meniup trompet sangkakala itu ternyata tawaduknya, taatnya kepada Allah sangat luar biasa, mergo siap-siap ojo sampai ndlewer. Lah Gusti Allah ngekeki kode tondo det tiupno. Lah tipe pas ndlewer lengan ayo koyo apa ya? Iki malaikat apa? Sopo iki? Lek nasional kiamat lho iki. Nah, inilah bedanya makhluk Allah yang bernama manusia dengan malaikat dan bedanya dengan jin atau iblis. Setan itu bedanya, Bapak Ibu. Nah, kembali kepada pokok bahasan bahwa ternyata malaikat itu juga ikut mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Tetapi kapan, saat bagaimana, kapan, sedang apa, amalan apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sehingga setan itu sehingga malaikat itu adalah ikut mendoakan. Ada Bapak Ibu amalan apa? Nah, ini beberapa amalan yang jika dilakukan oleh umat Nabi Muhammad itu malaikat ikut mendoakan. Antara lain saya sebutkan dulu, nanti akan kita bahas mungkin hanya 1-2 saja. Yaitu apabila orang itu gemar menuntut ilmu agama, senang menuntut ilmu agama, itu malaikat ikut mendoakan. Yang kedua, yaitu yang mengajarkan ilmu agama atau ilmu yang bermanfaat. Yang kedua. Yang ketiga, apabila menjenguk orang yang sedang sakit, menjenguk orang sakit. Yang keempat, rajin berinfak. Rajin berinfak. Yang kelima, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Jadi awake dhewe iki ndongakne wong liya, tapi wong sing didongakne awake dhewe gak ero. Iku ternyata beda nilainya di sisi Allah dan di sisi malaikat. Lek mendoakan orang lain, kula doane jenengan, kula doane Pak Nanane, karena kita tahu sama tahu. Itu ternyata beda. Kalau kita mendoakan kepada orang lain, tapi orang lain itu tidak tahu sama sekali. Apalagi orang yang kita doakan itu adalah orang yang membenci kita, yang memusuhi kita. Kita
berani mendoakan tanpa sepengetahuan dia, itu malaikat ngerangkul kita ikut mendoakan. Ya, nah ini malaikat ya. Yang ke berapa itu Bu? Kelima. Yang keenam, berdoa saat keluar rumah. Nah, jenengan tindakan medal beliau doa boten. Lah jenengan boten doa rugi boten melu didongakne malaikat. Tapi jenengan medal donga malaikat ikut mendoakan. Nah, ini. Yang ketujuh, malaikat ikut mendoakan saat kita sholat di shaf pertama. Di shaf pertama. Tapi kok basa wis roh hadise ngene iki, dasare ngene iki di shaf pertama malaikat ikut mendoakan terus jenengan rewoyokan. Padahal nek ngarep iki jumlahe mek 20, sing teko wong swidak kabeh njaluk nek ngarep lho. Ya ora apa-apa. Makanya ini menunjukkan kesungguhan manusia beribadah mau sholat disi-disian, menunjukkan kesungguhannya. Kan kata kok Bu, di suatu tempat lah, saya nggak bisa menyebutkan di suatu tempat. Iku lek sholat Jumat, ngono iku lho Bu, Pak. Apa jenenge? Sakjane teko niki ya wis mulai telat, wis adzan telat, tapi ora segera masuk ke masjid. Cangkruk di parkiran, nunggune ngrungokne khotbah itu di parkiran. Loh, itu banyak Bu, seperti itu. Loh kayak apa seperti itu? Nah, itu contohnya. Wonten malih niku kok masalah sholat ya, ngaji mawon lho, ndelok pengajian, wis aku tak podo doane nek mburi wong pikire krungu kok. Nah, itu. Suaranya dari sini dengar kok. Lah diatur ngono sholat Jumat ya nek omah ae sing omah idek karo masjid. Nggih. Lah ini. Terus yang ke-8, agar malaikat ikut mendoakan, yaitu berada di masjid dalam keadaan suci. Berada di masjid dalam keadaan suci dari hadas, nggih. Pun sementara walu niki dan lain-lainnya mungkin masih banyak, nggih. Tapi 8 ini. Nah, sekarang Bapak Ibu kita bahas yang ke-1. Mungkin lebih cekap pertemuan yang akan datang, kita kupas satu persatu. Nah, yang pertama, malaikat akan ikut mendoakan kita apabila kita adalah gemar menuntut ilmu agama. Hadis riwayat Abu Dawud dan Abu Darda. Okay. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda, bukan dan dari Abu Darda radhiyallahu an. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Oh, niki kula waos mawon nggih. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhaan li talibil ilmi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta khiyatani fil ma'i." Kula atosaken pendek-pendek nggih. Wa innal malaikata la tadau, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap mereka. Ini Bu, orang kalau seperti kita ini saat ini kita kan menuntut ilmu, gitu. Ini ternyata malaikat itu ada di atas kita meletakkan sayapnya Bu saat ini. Kita nggak terasa, tapi kalau kita yakin iman, merinding Bu rasa Bu, saestu nih. Makanya jenengan imani betul ini. Malaikat itu sudah meletakkan sayapnya di atas kita Bu. Kita dinaungi oleh malaikat. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap mereka. Terusnya, ajnihataha ridha'al li talibil ilmi. Kenapa meletakkan sayap itu? Ternyata sebagai bentuk keridhoannya malaikat terhadap para penuntut ilmu. Ridho malaikat itu. Sekarang itu ridho kepada kita.
meletakkan sayapnya ridho kepada penuntut ilmu. Ya. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu. Nah, sesungguhnya orang yang berilmu, kita ini Bu. Sesungguhnya orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu ma fis samawat, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan ampun oleh penghuni langit. Siapa? Malaikat. Ya, malaikat sudah datang di atas kita, meletakkan sayapnya di atas kita, menaungi kita, karena ridhonya kepada orang-orang yang menuntut ilmu, yang punya ilmu, termasuk kita ini. Untuk apa? Ternyata dimohonkan ampun oleh beliau, malaikat, yaitu sebagai penghuni langit. Dan juga Bu, tidak hanya malaikat ternyata yang mohonkan ampun, yaitu dan yang penghuni bumi, ya, penghuni bumi. Waman fil ard, lain tadi. Waman fil ard, penghuni bumi. Hatta hayatani fil ma. Bukan hanya penghuni bumi, hingga ikan di air. Ikan di air. Ternyata ikan banyak sekali kan di air, di lingkungan kita, di mana-mana. Luar biasa Bu. Hadis satu ini sudah menunjukkan. Ini sebagai motivasi kita, Bu. Sebagai penyemangat kita. Kalau kita tahu, meyakini iman betul dengan hadis ini, dan malaikat mengikuti kita, mendoakan kita, makanya ayo Bu, semangat terus belajar menuntut ilmu agama. Apa itu dilindungi malaikat toh Bu saat ini, ya Allah. Ya Allah tuh, wes saya di atas kita, ridho dengan kita, senang melihat kita, ikut didoakan kita, mau kita apa? Jenengan yang tadi ngaos kali donga nyuwun nopo, insya Allah nih sampai nih Bu, kali malaikat Bu, jenengan nyuwun yang tadi kali nopo hati, jenengan nyuwun datang apa? Kali nopo disampaikan melalui malaikat. Ternyata yang mendoakan penghuni langit, malaikat yang sekian banyaknya kita tidak tahu jumlahnya. Dan penghuni bumi, yang saya hubung penghuni bumi itu tadi kan ada penghuni air ya, yang air kan ada ikan ya. Dan di bumi kan macam-macam hewan yang di bumi ada. Terus lagi pohon-pohonan, macam-macam. Jangan dikira loh Bu, hewan pohon itu kelihatan itu barang mati yang tidak ada gunanya. Ternyata kalau melihat hadis ini Bu, pohon itu ikut mendoakan kita Bu. Penghuni bumi ini. Pohon apapun, di sini tidak disebutkan kui pohon jambu kluthuk kayak pohon anggur, pohon apa, tidak ada di sini, tidak ada. Makanya kalau kita punya tanaman Bu, ayo dirawat yang baik. Nah itu termasuk kita menghargai. Untuk beliau saja, pohon aja menghargai kita, mendoakan kita kok bersama malaikat. Kenapa kita tidak menghormati, menghargai pohon-pohon yang ada di sekitar kita? Bukan berarti tidak boleh dibunuh, bukan berarti tidak boleh ditebang, boleh, tapi dengan cara-cara yang baik. Makanya segala sesuatu pepohonan apapun, kalau kita mau membersihkan, mau merapikan, mau menghidupkan lebih baik lagi, tetap kita suruh berdoa, minimal mengucap asma'a Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tetap Bu, pun toh nopo mawon yang ada di bumi ini. Kulo lek pun mau sing tadi, ya Allah kulo cermati, ya Allah luar biasa ya. Ternyata makhluk Allah berupa apapun yang kelihatannya sepele itu tidak bukannya tidak berarti, ternyata semuanya punya arti. Inilah yang perlu kita syukuri Bapak Ibu. Berapa menit ya? Oke, sampai ikan Bu di air. Itu yang pertama, malaikat adalah juga ikut mendoakan orang yang gemar menuntut ilmu agama, sing seneng belajar agama. Mbak Putri semangat terus nggih. Mbak Putri semangat terus. Pemenang sing cik nom-nom sore. Kula dorong kan Mbak Putri sing sepuh, paling sepuh. Sing nom kudune ya lebih. Ya. Pun toh jenengan dinaungi malaikat terus kok Bu, Mbak. Nah, saestu nih. Didoakan.
ikut didoakan mau kita apa. Saat ini yang nomor kali. Tadi yang malaikat ikut mendoakan, yang pertama orang yang gemar menuntut ilmu agama. Yang kedua, yaitu orang yang mengajarkan ilmu agama yang bermanfaat. Ilmu agama otomatis yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat. Ini ternyata ada hadisnya tersendiri, Bapak Ibu. Orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat itu hadisnya ada hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Kula wasaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Kula atosaken satu persatu berkata, innallaha, sungguh Allah azza wa jalla, wa malaikatahu, dan para malaikat. Berbunyi para malaikat lagi. Dan para malaikatnya Allah, ya. Wa ahlas samawati wal ardina, serta seluruh penghuni langit dan bumi. Balik mana nih? Allah, para malaikatnya Allah, dan seluruh penghuni langit dan bumi. Nah, penghuni bumi kata lho nggih, seperti wau nggih. Penghuni langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut namlatan juhriha, nggih. Sampai semut di lubangnya. Loh, semut boleh di lubangnya lho, Bu. Wa hatta huta, dan ikan di lautan. Muncul lagi di sini hadisnya. La yusalluna, untuk orang yang untuk orang la yusalluna ala muallimin nasil khair, yaitu untuk orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini dikhususkan, ada tambahan, sakliyane panjenengan itu belajar ilmu agama, lek panjenengan setelah punya ilmu ikut mengajarkan ilmu itu kepada siapapun, gitu kok, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada saudara, termasuk jenengan dapat yang kedua kalinya di hadis Tirmidzi ini, yaitu orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ternyata Allah, malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, semut di lubang pun, sampai ikan di laut, ternyata bersolawat, artinya ikut mendoakan kita semua. Ibu terus undi ibu lagi nih ibu awake dhewe, arep males-malesan belajar agama, ilmu, arep males-malesan menyampaikan ilmu, percuma Bu jenengan mungkin ada ilmu buat disampaikan kepada yang lain. Walaupun balighu ani walau ayat, sampaikanlah walaupun ilmu itu walaupun hanya satu ayat. Pun ngoten niku jenengan sampeyan teng putrane, teng juga teng putune, teng sinten mawon. Mboten napa-napa, sekedhik apa yang jenengan ingat, yang jenengan sampai sudah jenengan pahami, sampaikan saja sambil guyon pas momen-momen tertentu baik itu bisa saja diselingi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata orang-orang yang gemar menuntut ilmu plus orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama dan ilmu lainnya yang bermanfaat, ternyata malaikat Allah, malaikat penghuni langit, bumi, ikan, penghuni di air, di laut, semut, macam-macam, ternyata ikut mendoakan kita, ya Allah. Makanya Bu, ini saya masih mencari dalil yang lebih lengkapnya, sahihnya itu. Kalau ada semut itu ternyata kita tidak boleh Bu, nyemprot mata ini terus apa, ternyata kita tidak boleh. Hati-hati, hati-hati. Bumi, di bumi cantik. Nah, itu hadis
hadisnya ini loh Bu, dulu hadisnya loh koyok ini Bu, ternyata semut itu loh ikut mendoakan kita. Ya memang lainnya semut, ya memang semut abang. Iya, nyokot itu cekil, gantengnya luar biasa. Tapi ternyata kita nggak boleh sembrono sakarpe iki. Ya paling tidak yang baik lah ngudi sapu ke alon-alon ke apa. Ojo langsung panjenengan disewa langsung ngamuk, kurang ajar iki. Pun gak ada ilmune nggih Bu nggih. Nah, hati-hati Bu. Gak ada ilmune. Ternyata semut itu membantu kita loh, semut itu ternyata. Nah, nggih, pun niki mengke kula kinten namung kalih niki mawon. Nggih, kalih mawon. Ora usah akeh-akeh. Jenengan pahami, harus diyakini, diamalkan, ditularkan, disampaikan kepada siapapun yang jenengan miliki ilmu yang sedikit-sedikit ini. Jenengan selalu dilindungi oleh malaikat. Jadi malaikat itu menaungi kita, mendoakan kita tidak saat lungguh-lungguh ini kita Bu. Lah jenengan pas nek warung pas blonjo nek gone apa pi lijo ngarani lijo apa bakul letek. Nggih, jenengan sampai nek gayane ya mbok ngomong apa sing biasane nggih ngomongne wong liya ngene-ngene, coba lah dipindah ngene-ngene iki saiki iki ngene iki lho. Etok-etoke weh jenengan pancing. Mbak, Bu, nang aku ngono semut iki akeh. Lah kok semute ngono kok ngamuk piye ngono. Lah jenengan mulai masuk dari sini gitu loh ya. Jenengan lek enten semut terbiasa jenengan terus pundi? Jenengan lebokne ilmu niki. Tapi anu lho Bu, Mbak Yu, ternyata aku ingin bar ngaji. Ternyata semut iku ngene iki tibake lho, ngoten lho carane. Iku memasukkan ilmu kepada orang lain yang orang lain enggak terasa. Oh, pokoknya aku engko lek takon-takon tenan. Lho tenan to. Lah jenengan duduhne hadise ngene iki. Tapi ora duwe. Boleh. Ya. Boleh. Lah ngene iki aku duwe apa ngono tak terus di fotokopi kok piye ngono ya jane ya. Aku pengen ngono tapi kok ya wektune niki lho sing kula niku. Wong ngeten iki lho ket wingi nyuwun sewu ket wingi niku kula. Jenengan tak ngerti niki anak-anak kula niki. Tegriyo niku teng kasur niku buku ngomong ngene terus kula niku. Saestu niki. Lah ngeten niku kula nyelesaikan napa? Teks khotbah Idul Adha niku harus selesai diminta. Wau pun kula selesaikan, akhirnya kula ketik riyen. Mungkin wis ngoreksi riyen. Iki kan udah dikirim niki kok. Tak delok oh wis dikirim wis dadi. Biasanya pas khotbah niku mboten disuwun. Lah niki teng lapangan bulan disuwun nih. Karena nanti dibagi. Jadi jamaah satu persatu itu dikasih teks khotbah itu. Memang saya ingat di Burah itu seperti itu sejak dulu saya kecil saja waktu ikut sholat itu mesti dikasih. Jadi ada ya itu tadi ada fungsinya. Jadi jenengan lek ngoten niku kan duwe bukune ngoten lho Pak ngoten lho. Nah, jadi aku ngene iki yo pengen lho. Aku ngene iki nulis materi ngene tak sampe pengen saja tapi piye lah nangani gitu lho. Golek anu pegawai iso. Saya pengen Bu, saya itu pengen ngeten iki. Kersane ya itu tadi lah. Ya Allah, ternyata ilmu itu manfaatnya luar biasa. Apalagi ilmu itu adalah bermanfaat selama hidup. Siapa yang menerima ilmu itu, pahalanya ku ngalir terus pahalanya. Kalau pengen niku lho, pengen saya itu. Jadi pahalanya itu biar mengalir terus. Makanya di hadis itu kan ada apa itu tiga amalan manusia. Bani Adam kalau meninggal itu putus amalnya kecuali 3, yaitu 1 sedekah jariyah, ya, terus ilmu yang bermanfaat. Dan termasuk ini maksud kula ngeten iki, ilmu yang bermanfaat ini. Dan anak soleh. Inilah yang saya berharap itu seperti itu. Jadi ilmu-ilmu yang kita miliki bermanfaat terus kan bisa sampai kiamat gitu loh. Ini mengalir terus pahalanya itu sampai besok menolong kita untuk menuju surganya Allah. Bu, masuk ilmu saiki aja medhit Bu nggih. Tetep disampaikne nyanggone sapa wae.
Mulane sing biasane lek ketemu wong, ketemu bolo ki kakean ngerumpi sing gak enek manfaate. Iku diselipne seayat apa diselipne. Ora usah diwaca Qur'ane, ora usah diwaca hadise, arepe gak usah. Cerita ae. Aku ini bar ngaji ngono iku dikek ilmu iki. Nah ngoten lho. Ternyata contohnya sebut lho, dipancing dhisik nang omahku sebute wakai iki ngene. Gone sampean akeh kok gak. Nah, ngono dimulai gitu. Sampeyan iwak buka nek omah umpamane contohnya seperti itu. Nggih. Makanya sampai tadi kembali kepada ikan, kepada hewan. Makanya kalau kita yang halal untuk dimakan, itu makanya kalau membunuh itu kan harus pakai adab dan pakai aturan main yang dihalalkan supaya halal. Ngaten ta? Nah, mulane embelih pitik barang kan enten aturane ora sembuh, ora tekel cek. Ora ngono. Mulane apalagi kita pisone didelok sik. Lek delok piso aja cedhek pitike, buka oleh iku yo ah. Lah delok piso cedhek pitike. Tidak boleh itu. Dilarang itu ya. Pemenang ngungkal ngono sak putih wis sambinge. Tidak boleh jauh dulu. Jauh sebelum ayam itu adalah ada, itu kita lihat dulu baksonya. Lah kalau kira-kira untuk kedul wis gak adem, ayo diungkal dhisik. Tapi harus pitik aja krungu, aja eruh gitu loh. Mas saya. Itu yang pertama. Lek wis siap, ayo dipegang yang baik. Yang kita menghormatilah sopan gitu loh sama makhluknya Allah ini kita sopan. Penghuni bumi loh ya termasuk ya. Penghuni bumi, dipegang yang baik siapa suruh megang. Terus natanya nanti bagaimana, gitu. Terus ini supaya pelan-pelan. Biasanya kejabuti ini terus ini kerongkongan ini kan harus di bawahnya ya. Kalau bisa masa jenengan setuang boleh, betul dong. Ilmunya lah paling tidak punya ilmunya ya. Umpama putrane jenengan, bapak utawa sinten anu kan jenengan sakit ini umpami kleru gitu. Nah, ini harus ini dan secepatnya sudah siap semuanya dengan menyebut asma Allah. Itu. Kenapa itu diungkapkan dan bersih biar tidak terlalu lama tersakiti. Kalau bisa 3 kali maksimal sudah itu langsung putus uratnya itu kalau bisa. Nah, les putus uratnya itu nanti otomatis cepat sudah meninggal, sudah mati. Dan sampai suwi gak mati perlu tanda tanya besar itu. Apa uratnya mau putus ya? Bahaya itu juga, menyakiti itu namanya. Gak boleh. Okay. Nah, jadi semua itu ada ilmunya, Bu. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Contoh, mboten enten rugine blas jenengan belajar mboten enten rugine. Saestu. Harus orang punya ilmu. Lek pengen diangkat derajat ya Gusti Allah. Enten to Quran wonten to. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan diangkat derajat kita oleh Allah langsung itu diangkat oleh Allah. Kalau orang yang mau punya ilmu. Bahkan di sisi yang lain dalam hadisnya itu man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Lek pengen uripmu bahagia ning donya, berilmu, duwe ilmu. Lah lek ora duwe ilmu pengen bahagia, pengen penak uripe ning donya, tangan lamun. Ya. Ngerti tangan lamun nggih? Wah, angel gitu loh ya. Yo kudu duwe ilmu, Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Pengen hidup enak, bahagia, layak di dunia, punya ilmu syaratnya. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Pengen urip musuk nek akhirat penak. Nah, gak usah kakan hisab, gak usah kesuwen, macam-macam dan langsung besok cepat masuk surga. Punya ilmu. Makanya belajar terus. Wa man arada huma, apabila pengen hidupmu bahagia dunia huma dan akhirat dua-duanya, maka tetap punya ilmu. Kata ilmu nih Bu, nek agama Islam itu loh Bu, ilmu itu wis gak enek enteke, donga ya ora enek enteke, ibadah ora enek enteke, pahala itu gak enek enteke. Murah Gusti Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Sayang. Contoh awake dhewe wumu saking sare
Enten dungane mboten? Saged donga. Kri-kri jam 3, setengah 3, jam setengah 4 melek plek. Duh, donga apa mboten? Duh, ini satu doa. Dongane piye, Bu? Sinten saged? Alhamdulillah. Kuwi lek arepe turu. Bismillahirrahmanirrahim ayah. Ojo Allah barik lana kok. Tak turu kok Alhamdulillah tadi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Iku dongane lek melek saking sare niku. Lho, gitu. Ini ilmu. Satu ilmu mulai tangi turu wae wis kudu duwe ilmune. Nggih napa mboten? Pun iku donga otomatis akan dilindungi oleh Allah dan dikabulkan Allah. Satu baru bangun. Yang kedua, setelah bangun kita kemana, Bu? Kamar kecil, jeding. Lele arep udah yang jeding. Buka pintu jeding, kretek. Jenengan donga napa mboten? Ayo, donga napa mboten? Sing juga donga iki. Ayo. Wes niki sing tak critakne iki ora akeh tapi kudu wajib iso donga. Ora saiki, sok ben tak takoni sok. Mulai tak turu. Wes balik arek cilikne gak apa-apa wis. Gak apa-apa. Lagi turu wis donga. Sing kedua berangkat jeding, buka pintu jeding, donga. Nggih to? Wau napa dongane wau? Apa? Allahumma ini audubika minal kubuti wa ngerti artine? Nah, sak artine somben tak citok-citok. Gitu. Pun mlebu jeding. Niku kan ilmu. Berarti perlu belajar ben niki lho Bu. Jenengan dari ngertos artine to wau. Sing durung ngapal belajar iki malaikat ikut mendoakan. Eling hadis niki wau. Nah, pun buka pintu set mlebu. Bismillahirrahmanirrahim. Wes mlebu biasane lek tangi turu mlebu jeding apa yang terjadi? Nyun sewu, kita pipis, gitu. Itu ada ilmunya ternyata. Satu harus duduk. Gitu? Harus duduk. Terus lagi kalau membersihkan pakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Niku ilmu lho nggih. Ayo, agama ini ada ilmunya semua. Kalau kita mengamalkan sampai pipis, sampai berak, buang BAB, ternyata kita mengamalkan ilmu dari ajaran Islam, sudah pahala lagi. Pun lek sing arepe siram, umpamane apa meneh sing bar junub atau bar apa, hubungannya malih tau? Terus didahulukan yang mana? Ada ilmunya lagi. Domel wong Islam ki ilmunya komplit dan dungane komplit, pahalane luwih komplit. Iki teko jeding tok lho ya, bar ya. Wes, kanan dulu. Bar iku ternyata kita keluar jeding. Nggih ta? Wonten dungane malih mboten? Wonten, komplit dungane wonten malih. Ilmu lagi. Basa wis donga. Umpama nek jero mang urung sempat wudu, wudune nek jaba wudu sendiri, arep wudu enten ilmune mboten? Entungane mboten? Ada, mau wudu ada doanya lagi. Kita harus belajar lagi. Nah, malaikat terus ngikuti awake dhewe. Berarti saambekane awake dhewe sampai turun nek lho dijogo malaikat, Bu. Ayo, piye saiki kurang piye? Kurang enak piye dadi wong Islam? Pahala tok isine, pahala tok. Wes bar kuwi wudu rampung nggih to wis masih banyak doa lagi awake dhewe arep apa bar kuwi salat to wis katakanlah mulai sing bengi salat tahajud salat apalah ya mulai terus bar kuwi engko salat subuh kabeh ilmune kudu ndonga dhisik niate piye salat tahajud ki piye berapa rakaat salat witir ki piye subuh piye saurunge subuh piye kok belia alah wis akeh jenengan kowe lek kula critani gawe nek teh iki sampai jenengan badhe sare malih isine ku ibadah tok isine saestu niku sampai kerja
sampai kita masak, sampai kita cuci, semuanya tidak ada yang nilai tidak bermanfaat. Malaikat selalu ada di atas kita, menaruh sayapnya di atas kita dan ikut mendoakan pada Allah. Mudah-mudahan kita semangat berilmu terus, tolakul ilmi, sehingga hidup kita ini biar tidak sia-sia. Sekali kita nafas, mengeluarkan nafas kita, memasukkan nafas kita, semuanya bernilai ibadah. Kalau kita mengatakan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkannya. Allah memberi kemudahan kita dan mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasyakiril hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajli mustalim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.